Sobat calon guru semuanya, pada seleksi P3K 2024 yang sekarang ini sedang berlangsung. Di sini terdapat beberapa isu yang mana sudah diberikan yaitu setitik harapan alternatif solusi ya. Terutamanya di sini terkait tentang teman-teman yang TMS nanti akan diupayakan untuk diberikan kesempatan mengikuti seleksi P3K di tahap 2, dan juga bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran ikut seleksi namun nggak lulus seleksi alias kalah rankingan, diupayakan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini nanti kita akan mengintip informasi lebih lanjut, yaitu seperti apa sih kira-kira untuk isinya dan juga aturan dari PP Manajemen ASN. Yang mana di sini terdapat 3 pasal PP Manajemen ASN yang sekarang ini sudah siap disahkan ya di meja Bapak Presiden. Yang mana nanti akan menentukan yaitu penuntasan pengangkatan P3K 2024. Kira-kira berapa gaji P3K part-time, apa perbedaannya P3K full-time dan juga part-time, serta bagaimanakah nasib honorer yang TMS. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini berdasarkan dari rapat evaluasi dari Kemenpan RB terkait tentang pengadaan P3K 2024, disampaikan bahwasanya untuk dasar hukum dari pengadaan ASN 2024 itu mengacu pada yang pertama, yaitu Undang-Undang ASN. Kemudian di sini ada beberapa peraturan pemerintah dan juga Permenpan RB. Kemudian untuk pengadaan P3K ini ada 3 Kemenpan RB ya. Yang pada di sini 347 adalah untuk P3K teknis, kemudian 348 tentang P3K guru, dan juga 349 untuk P3K tenaga kesehatan. Nah, tentunya dari 3 Kemenpan RB serta 1 Permenpan RB di sini sudah dituangkan yaitu dalam sebuah mekanisme, yaitu mekanisme seleksi P3K 2024. Ya, mana di sini terdapat tiga jenis seleksi ya, yaitu P3K teknis, guru, dan juga kesehatan, serta sudah diatur juga yaitu untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasinya. Dan juga di sini untuk teman-teman seluruh peserta ini mengikuti seleksi. Kemudian untuk seleksi tidak ada passing grade. Untuk penentuan kelulusan ini didasarkan pada peringkat yang terbaik ya. Jika kita mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jika nggak kebagian formasi alias kalah rankingan, baik itu ranking dari segi urutan prioritas maupun juga nilai, diupayakan untuk diangkat menjadi P3K yang paruh waktu. Nah, kira-kira seperti apa untuk lanjutannya? Namun ternyata di sini seperti yang disampaikan oleh Ibu Rini ya, ternyata di sini dalam lambat laun berjalannya waktu, di sini dalam evaluasi terhadap pengadaan ASN tahun 2024, di sini ada beberapa isu ya. Di antaranya yang pertama yaitu keterbatasan anggaran instansi pada saat pengusulan ASN. Nah, sehingga di sini untuk instansi itu belum optimal dalam memetakan kualidik dengan kebutuhan organisasi dan juga tenaga non ASN, termasuk juga sebagai penyebab yaitu sedikitnya formasi yang diajukan ya oleh masing-masing instansi. Dan selanjutnya yaitu pelamar yang kurang teliti ya pada saat melakukan pendaftaran, sehingga di sini berujung teman-teman itu tidak lulus seleksi administrasi. Jadi kurang teliti, tidak lulus seleksi administrasi ataupun juga TMS teman-teman. Kalau misalkan kita melihat pada statistik yang dipublikasikan oleh BKN melalui akun Instagramnya, ternyata banyak juga ya dari P3K guru, teknis maupun juga kesehatan yang ternyata TMS nih, karena hal yang sepele saja. Nah, kemudian untuk isu berikutnya, tenaga non ASN tidak melakukan pendaftaran, entah itu karena ogah atau mungkin juga karena tidak tahu informasi ya. Mungkin mereka itu belum subscribe channel Calon Guru sehingga ketinggalan informasi pendaftaran dibuka. Kemudian terdapat non ASN yang mendaftar P3K tahap 1 namun dinyatakan TMS ya oleh instansi pemerintah. Nah, berdasarkan dari berbagai macam isu ini, maka disampaikan untuk beberapa alternatif solusi yang nanti bisa diajukan. Yang pertama yaitu terhadap non ASN yang dinyatakan TMS atau tidak lulus seleksi administrasi, diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2. Semoga saja ini nanti bisa dilaksanakan ya. Kemudian yang kedua, terhadap non ASN yang tidak lulus seleksi ini nanti akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu ya, dengan pengusulan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Makanya di sini disampaikan untuk yang tidak lanjut ya, yaitu di sini dilakukan koordinasi antar kementerian terkait tentang permasalahan anggaran pengadaan P3K. Kemudian melakukan coaching klinik untuk memperoleh informasi terkait tentang sisa tenaga non ASN yang belum terakomodasi pada pengadaan ASN P3K 2024.
Kemudian pengusulan P3K paruh waktu oleh PPK ini berdasarkan dari hasil pemetaan tenaga non ASN. Dan selanjutnya di sini kita lanjutkan, yaitu untuk salah satu pasal pada RPP manajemen ASN yang sampai saat ini disampaikan oleh Bu Rini bahwa sudah berada di meja Bapak Presiden ya, siap untuk ditandatangani dan sudah final, tidak akan diubah lagi ya. Ini kira-kira draftnya seperti ini. Yaitu salah satu pasal pada RPP manajemen ASN, yaitu pasal 301, itu kan mengatur bahwa instansi pemerintah itu menyelesaikan penataan pegawai honorer ya maksimal Desember 2024. Nah, kemudian pada pasal 302-nya ini mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penataan pegawai non ASN dilakukan melalui pengangkatan pegawai non ASN menjadi P3K ataupun juga P3K paruh waktu. Jadi penataan yang dimaksud yaitu di sini maksimal Desember itu adalah melalui pengangkatan ya. Jadi nggak ada penghapusan melainkan pengangkatan. Kemudian untuk pengangkatan tersebut itu dilaksanakan sesuai dengan data yang ditetapkan ya oleh lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan perumusan, penetapan kebijakan teknis, pembinaan penyelenggaraan, pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN. Nah, kalau misalkan di sini kita cek yaitu dari lembaga non kementerian itu apa? Yaitu sejenis badan ya. Badan berarti apa? Yaitu Badan Kepegawaian Negeri atau BKN, teman-teman. Nah, selanjutnya kemudian di sini pengangkatan dilakukan dengan mempertimbangkan waktu kerja dan jam kerja dari pegawai non ASN. Yang mana di sini selanjutnya pada pasal 303-nya ya, ini adalah berisi beberapa aturan secara rincian sebagai berikut, yaitu pegawai honorer yang terdata dalam data sebagaimana dimaksud di pasal 302. Kalau misalkan kita mengacu pada pasal 302, yang mana di sini adalah honorer yang terdata pada pendataan dari badan non kementerian, itu sepertinya untuk honorer yang terdaftar di database BKN hasil pendataan non ASN tahun 2022 kemarin ya, sepertinya adalah seperti itu. Nah, di sini pegawai honorer yang terdata ini pada pasal 302 di ayat 2 ini ya, yang ini di sini wajib mengikuti seleksi P3K. Jadi seluruh peserta honorer itu supaya bisa diangkat itu harus mengikuti seleksi. Kalau misalkan enggak ya kita enggak bisa nih untuk diangkat P3K, baik itu penuh waktu maupun juga paruh waktu. Kemudian pas seleksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 53, teman-teman. Nah, yang mana di sini kalau misalkan kita cek yaitu yang ketiga ya, yaitu dalam hal pegawai non ASN sesuai ayat 1 tidak termasuk dalam penetapan kebutuhan P3K, pegawai non ASN tersebut itu diangkat menjadi P3K paruh waktu ya, berdasarkan dari usulan instansi pemerintah. Jadi semoga saja ini instansi kita ini nanti akan mengusulkan ya, sehingga kalau misalkan kita nggak lulus nanti bisa diangkat nih untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, dalam hal terdapat penetapan kebutuhan P3K dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, maka P3K paruh waktu di ayat 3 ini dapat diangkat menjadi P3K sesuai dengan perencanaan kebutuhan, sesuai sebagaimana dimaksud pada pasal 41. Jadi untuk tahapan seleksi itu kan ada seleksi administrasi, kemudian ada juga di seleksi kompetensi ya. Nah, sehingga di sini sangat jelas bahwa untuk mekanisme ini sudah sejalan dengan RPP manajemen ASN. Dan selanjutnya terkait tentang perbedaan antara P3K penuh waktu dan juga paruh waktu. Di sini ada sedikit informasi yang mungkin akan bisa menambah pengetahuan kita ya. Bahwasanya di sini untuk P3K penuh waktu, kemudian sila untuk P3K yang paruh waktu. Untuk P3K penuh waktu ini adalah P3K yang bekerja sesuai dengan jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN ya, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan P3K paruh waktu itu adalah bekerja kurang dari jam kerja instansi pemerintah dan juga jam kerja pegawai non ASN dan juga pegawai ASN ya. Nah, selanjutnya di sini meskipun ini ada perbedaan dari jam kerja ya, dan tentunya juga nanti akan berbeda juga dengan gajinya. Namun mereka ini baik itu penuh waktu, paruh waktu ini sama-sama diangkat oleh PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian. Nah, PPK itu siapa? Kalau misalkan di level provinsi ya gubernur, kalau misalkan di kabupaten bupati, kalau misalkan di kota madya itulah wali kota ya. Nah, di sini sama-sama memiliki NIP ya, nomor induk pegawai secara nasional yang dikelola oleh BKN, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita cari informasi lebih lanjut apa sih perbedaan P3K penuh waktu dan juga paruh waktu, maka yang pertama yaitu sama-sama produk dari penyelesaian tenaga non ASN ya, amanah dari undang-undang. Kemudian berikutnya sama-sama peserta seleksi P3K 224, artinya kalau misalkan kita nggak ikut seleksi ya,
maka kita nggak akan masuk nih, baik itu penuh waktu maupun juga paruh waktu. Kemudian sama-sama diangkat oleh PPK, artinya nanti kita akan memiliki SK ya. Kemudian juga sama-sama punya NI P3K yang dikelola oleh BKN. Nah, berikutnya untuk perbedaannya sendiri itu adalah yang pertama, terdapat perbedaan antara jam kerja yaitu dari instansi maupun juga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini seperti yang kita lihat tadi. Kemudian untuk penerimaan gaji, tentunya kalau misalkan P3K full time ya, di sini nanti sesuai dengan PP peraturan presiden yang mengatur terkait tentang gaji dan juga tunjangan untuk P3K. Namun untuk yang di sini nanti seperti yang kita kutip, untuk yang part time itu adalah masih sesuai atau sama dengan gaji yang diterima ketika kita masih honorer ya. Dan semoga saja di sini nanti untuk PP manajemen ASN segera rilis sehingga menimbulkan kejelasan ya untuk kita itu apakah nanti bisa diangkat pada waktu atau tidak. Kemudian juga untuk teman-teman yang mungkin TMS tahap 1, semoga saja nanti bisa mendaftar di tahap 2. Toh juga untuk pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Desember kan. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.